Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bukan di bab sih, tapi lebih tepatnya pada video kali ini kita akan mempelajari tentang parts of speech. Nah, kenapa kita perlu pelajarin ini? Karena parts of speech ini adalah hal yang paling amat sangat super duper penting untuk dipelajari dalam bahasa Inggris. Nah, gitu. Parts of speech ini artinya adalah kelas kata. Nah, jadi dari sekian banyak kata nih, kira-kira kata tuh ada berapa sih jumlahnya? Banyak banget ya, jutaan mungkin. Dari sekian banyak kata yang ada, itu dia masuk ke mana golongannya, ke kelas mana gitu. Nah, kita lihat parts of speech adalah kelas kata di mana dalam bahasa Inggris kelas kata itu ada 8. Oke, jadi dari jumlah kata yang ada, apakah dia termasuk kata benda, noun, ataukah kata kerja, verb, ataukah kata itu adalah adjective, kata sifat? Apakah adverb, kata keterangan, pronoun, kata ganti, preposition, preposisi, conjunction, kata hubung, atau interjection, kata seru. Yuk kita akan bahas satu persatu semua ini. Tapi kita mempelajari parts of speech ini tidak menyeluruh ya, tidak menyeluruh lebih dalam. Karena satu parts of speech aja, misal noun itu sebenarnya nggak bisa kita pelajari lebih sederhana, karena noun ini sendiri atau verb itu sendiri kalau kita pelajari lebih dalam itu panjang banget. Jadi mungkin hal-hal yang pentingnya aja yang bakal Miss Ima jelaskan. Oke. Nah, kita lihat di sini masing-masing termasuk dalam parts of speech. Oke, di sini ada kita bahas noun, kemudian verb, adjective, adverb, pronoun, preposition, conjunction, interjection. Karena apa kita perlu mempelajari ini? Karena nanti kalau misalkan kalian udah SMP atau lanjut SMA atau lanjut kuliah pendidikan bahasa Inggris, semua akan balik lagi mempelajari ini. Gak jauh-jauh kita pelajari balik lagi ke sini. Jadi gak ada salahnya kalau SD pun harus sudah mengerti ini. Oke, lanjut kita langsung bahas ke noun ya, yang sebelah sini. Nah, tadi noun itu adalah kata benda. Jadi definisinya adalah sesuatu yang kita beri nama. Apa aja, bisa orang kan. Nah, Miss Ima punya nama, Miss Ima. Miss Ima juga orang, berarti Miss Ima termasuk kata benda, termasuk noun. Lalu selanjutnya apa? Thing. Benda itu sendiri, benda yang terlihat dan punya wujud yang ada di sekeliling kalian. Bisa apapun itu, tembok, baju, genteng, mobil, atau yang lain. Nah, itu masuk ke kata benda, noun. Kemudian plants or animals, tumbuh-tumbuhan atau binatang. Ya, pepohonan, bahkan bagian kecil dari pohon itu sendiri, daun, apalagi ranting, akar, itu masuk ke kata benda. Ya, binatang juga, atau ekornya, matanya, bulunya, itu masuk ke kata benda juga. Noun. Selanjutnya adalah place, tempat yang kita beri nama. Bank, restoran, masjid, itu adalah kata benda juga. Bahkan nama-nama kota, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah abstrak. Nah, kayak gimana nih benda yang abstrak?
Nah, dalam bahasa Inggris seperti happiness, kebahagiaan, friendship, pertemanan, itu masuknya ke kata benda loh. Jadi dia masuk ke golongan yang abstrak. Nah, karena kita nggak bisa melihat friendship, mana friendship, pertemanan, atau love, cinta, kasih sayang, itu masuknya juga ke kata benda yang abstrak. Nah, kalau kita mau pelajari lebih dalam, kata benda ini juga banyak jenisnya, ya. Kita nggak akan mempelajari lebih luas lagi karena akan sangat lama untuk dibahas. Sedikit banyaknya Miss Ima kasih gambaran seperti tadi. Kemudian kita lanjut ke verb. Nah, verb adalah kata kerja, di mana verb itu kita bedakan menjadi dua. Ada yang bersifat action, aksi atau sesuatu hal yang kita kerjakan, kita lakukan. Ada juga yang state, keadaan. Oke, kita lihat yang action dulu ya. Ada contoh dua kalimat, I sweep the floor dan she buy a flower. Kira-kira udah bisa nebak gak nih mana kata kerjanya, mana verbnya? I sweep the floor. Good. Jadi sweep itu termasuk verb, kata kerja. Sweep itu artinya apa? Menyapu. Nah, dia kan melakukan kegiatan nih, melakukan aksi, action, menyapu. Itu adalah verbnya, kata kerjanya. Kalau di kalimat kedua ini, she buy a flower. Dia membeli sebuah bunga. Oke, udah tahu nih, udah kelihatan belum mana verbnya? Verbnya adalah buy. Oke, she buy a flower. Dia beli sebuah bunga. Kegiatannya atau aksinya dalam satu kalimat ini adalah buy, membeli. Lalu yang jenis kedua ada yang state, keadaan. Ada dua contoh kalimat juga, I am a student. Kira-kira sudah bisa menerka-nerka mana verbnya? Oke, ternyata verbnya yaitu adalah am. Nah, I am. Nah, am-nya ini ternyata adalah verb, masuk ke verb. Kemudian Ainun is diligent. Is adalah verb. Oh iya, bukannya am dan is dan are itu adalah to be ya Miss Ima? Betul, itu adalah to be. Namun itu juga adalah kata kerja, verb. Jenisnya state atau keadaan. Oke, nah sebenarnya tadi kan Miss Ima bilang entah noun atau verb atau yang lain itu kalau kita pelajari lebih luas akan sangat panjang. Sama seperti verb. Verb, kata kerja, nanti kita akan mempelajari jauh lebih dalam tentang verb, di mana verb itu dibagi lagi menjadi 3, yaitu verb 1, verb 2, dan verb 3. Oke, kata kerja jenis 1, 2, dan 3. Lalu dari ketiga verb itu ada yang beraturan dan ada yang tidak beraturan. Ada yang reguler dan irregular. Kemudian kita lanjut ke yang adjektif ya. Adjektif adalah kata sifat. Jadi yang sifat-sifat seperti beautiful, cantik, thin, kurus, cute, imut, wise, bijak, tall, tinggi. Kemudian independent, mandiri, rich, kaya, itu kan sifat-sifat ya, adalah adjektif. Termasuk juga warna-warna yang ada, white, blue, red, green, gray, itu adalah adjektif. Misal beautiful girl. Nah,
Oh ya, jangan lupa adjective itu kita letakkan di depan kata benda. Nah, misal beautiful girl, kan artinya perempuan cantik. Kenapa bahasa Inggrisnya nggak girl beautiful, ya kan? Kan artinya perempuan cantik. Tapi dalam bahasa Inggris kita meletakkan kata sifat itu di depan kata bendanya. White house, rumah putih, atau apalagi red car, mobil merah. Seperti itu, kita meletakkan adjektif di depan kata benda. Selanjutnya adverb. Adverb ini sebenarnya banyak banget jenisnya, cuman yang kita pelajari ini dulu aja, 3 dulu. Place, time, and frequency. Oke, adverb itu sendiri artinya kata keterangan. Jadi menerangkan suatu kalimat itu tuh banyak dong, namanya juga keterangan, entah itu keterangan tempatnya di mana, time, waktunya kapan, frekuensi, seberapa seringnya gitu. Misal in Jakarta, di Jakarta. Outside the building, di luar bangunan. Nah, itu kan keterangan, menunjukkan untuk menerangkan yang lebih jauh dari satu kalimat. Yesterday, time. Yesterday itu kemarin, tomorrow, besok, at 7 p.m., pada jam 7 malam, etc. Oh iya, belum dibahas nih yang etc ini apa sih? Ini etc itu artinya adalah etc. Maksudnya singkatan dari etc, artinya dan lain-lain. Kemudian frekuensi, once a day, sehari sekali atau sekali dalam sehari, daily, harian, weekly, mingguan, often, sering. Nah, udah kita pelajari yang atas, kita bahas sekarang ini ya. Masih fokus? Yuk kita lanjut ke pronoun. Pronoun ini juga sebenarnya ada banyak jenisnya. Yang kita pelajari 3 dulu ya. Ada subject pronoun, ada object pronoun, dan possessive pronoun. Subject pronoun udah gak asing nih. I, you, they, we, she, he, it. Nah, ini letaknya ada di depan kalimat ya, subject. Kemudian object pronoun yang letaknya ada di akhir kalimat. Me, you, them, us, her, him, it. Jadi I itu artinya saya, me artinya juga saya, cuman dia letaknya ada di belakang kalimat. Oke, them itu mereka, us kita atau kami. Objek, ingat-ingat itu yang ada di belakang kalimat. Kemudian possessive pronoun. Ada mine, yours, them, ours, theirs, itu artinya kepemilikan, possessive. Mine, milikku, yours, milikmu, them, milik mereka, ours, milik kita, theirs, astagfirullahaladzim. Oke, di sini ada Miss Ima membuat sedikit kesalahan. Them ini bukan possessive pronoun ya, tapi dia masuk ke sini loh. Them. Kenapa Miss Ima tulis lagi di sini ya? Mohon maaf, ini them hilangkan aja nanti. Jangan dihiraukan. Jadi dihapus aja nih yang them sebelah sini yang possessive pronoun. Itu bukan possessive pronoun ya, tapi object pronoun. Nah, seperti tadi, ternyata yang bahasa Inggrisnya, kalau tadi kan mine, milikku, yours, milikmu, ours, milik kita, theirs, milik mereka. Selanjutnya adalah preposition, preposisi. On, in, at, of, between, beside, behind, near, under, with, etc. dan lain-lain. Oke, dalam satu kalimat coba kita lihat. The restaurant beside the bank. Udah Miss Ima tandai nih bahwa preposisinya adalah beside, di samping.
Kemudian my teacher teaches us inside the class. Nah, udah kelihatan preposisinya adalah inside, di dalam. Oke. Yang terakhir, the cat is in the cage. Kucingnya ada di dalam kandang. Nah, in artinya di dalam. Kita lanjut ke conjunction. Conjunction artinya adalah kata hubung. Ada but, and, or, so, etc. Contoh, fungsinya itu adalah untuk menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, atau bisa untuk and ini menyebut orang atau sesuatu lebih dari satu. Misal ya, kita lihat langsung contohnya. I want to call you, but I can't do that. Oke, mohon maaf, Miss Ima baca sekali lagi. I want to call you, but I can't do that. Oke, saya ingin menelponmu, tapi saya nggak bisa melakukan itu. Tapinya ini adalah conjunction, kata hubung. Kemudian selanjutnya, Aurora and Mila are cooking. Aurora dan Mila sedang memasak. Nah, and-nya adalah conjunction, kata hubung. I go to school by bus or motorcycle. Saya pergi ke sekolah dengan bus atau motor. Or itu artinya atau, dia masuknya ke conjunction, kata hubung. Yang terakhir, I am hungry, so I eat the cake. Saya lapar, maka saya makan kuenya. Nah, so-nya ini adalah maka, dia termasuk conjunction, kata hubung. Yes, yang terakhir interjection. Yang paling mudah di antara yang lain ya, sepertinya tidak ada banyak penjelasan. Ya, kata-kata seru seperti wow, hey, oh no, cool. Nah, seperti itu masuk ke kata seru atau interjection. Sekian penjelasan parts of speech di video kali ini. Ya, Miss Ima kasih gambaran-gambaran sedikitnya aja, karena kalau dipelajari satu persatu sebenarnya sangat luas dan sangat panjang. Oke, jangan lupa dipahami lagi. Ini wajib ditulis di buku kalian. Bahkan saking penting dan wajibnya, kalau bisa ditempel di dinding sekalian ya, karena yang Miss Ima tadi bilang bahwa ini tuh sangat penting. Seenggaknya kalian tahu setiap kata itu masuk ke kelas kata yang mana, apakah noun ataukah conjunction dan lain sebagainya. Oke, mohon maaf juga atas kesalahan yang sebelumnya, entah itu keselibet ngomongnya atau tadi salah penempatan. Oke, silahkan dipelajari lagi dan tulis di buku kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.